semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Mahasiswa. Ini adalah segmen terbaru yaitu konsultasi, di mana di segmen konsultasi ini akan ada orang-orang yang akan berkonsultasi dengan saya dalam ruang lingkup dunia kampus. Bisa dari skripsi, dari pentingnya organisasi, dan berbagai macam hal lainnya. Jadi, silakan dengar podcast Cerita Mahasiswa segmen konsultasi. Ya, Kurnialin kenapa? Masalahnya di mana? Iya kan dari banyak jurnal itu kan yang direferensikan itu banyak, kalau tak baca banyak ininya, teori yang berbeda kayak gitu. Terus itu jadinya bingung mau lanjut ke bab 2 itu menentukan teorinya yang mau tak pakai yang mana kayak gitu, Kak. Judulnya apa? Pengaruh penerapan e-filing, e-billing, dan pengetahuan perpajakan. E-billing Kepatuhan wajib pajak. terhadap? Kepatuhan wajib pajak. Oke. Pengaruh e-billing, e-filing, dan pengetahuan perpajakan terhadap terhadap kepatuhan perpajakan. Kuantitatif. Iya, kuanti. Yang jelas, teori yang akan ada di bab 2 adalah 1. E-filing. Yang kedua, e-billing. Yang ketiga, pengetahuan perpajakan. Yang keempat, kepatuhan kepatuhan pelaporan gitu ya, pembayaran apa terakhir itu. Ada 4 teori ya. 4 teori. Nggak pakai yang ini, Kak. Nggak pakai yang kayak teori kepatuhan, teori ada tadi aku baca ada kayak teori of planned behavior kayak gitu-gitu. Ya, no. Teori planned behavior itu dipakai karena udah malam, jadi teman saya sama peneliti di Jerman lagi WA mengenai jurnal internasional. Jadi teori planned behavior itu memang untuk mengukur perilaku ya. Jangan pakai teori itu. Teori planned behavior itu middle range theory, jadi teori menengah. Jadi ada 4 variabel yang Kurnialin pakai. 4 variabel itu yang akan dijelaskan. Jadi definisi dari variabel tersebut, teori variabel, dimensinya, indikatornya itu masukin nih. E-billing, menurut si ini e-billing adalah ini. Menurut si ini e-billing adalah ini. Menurut ini si e-billing. Jadi e-billing disimpulkan adalah ini. Dimensi menurut ini e-billing itu adalah ini. Indikator pengukuran e-billing adalah ini. Udah gitu masuk ke e-filing. Habis e-filing masuk ke pengetahuan pengetahuan perpajakan. Habis itu terakhir adalah kepatuhan wajib pajak, misalkan kepatuhan wajib pajak, misalkan itu. Masuk di situ, pasti ada jurnalnya itu. Nah, TPA ya, teori planned behavior, TPB, RSA biasanya ada itu teori planned behavior perilaku itu boleh dimasukkan, tapi jadi grand teorinya. Nah, ini pelajaran untuk semua ya di bab 2 ya. Di bab 2 kuanti dan kuali itu harus ada grand teori, ada middle range teori. Jadi grand teori itu adalah teori besarnya, middle range teori itu adalah teori yang dipakai untuk membedah penelitian atau teori yang dipakai untuk dijadikan variabel penelitian. TPB, teori planned behavior itu bisa digunakan sebagai teori grand teorinya di atas. Grand teorinya di atas. Jadi kalau masalah perpajakan, e-billing dan e-filing itu nggak masuk ke planned behavior. Masuknya kemana? Good governance, e-government. Itu masuknya ke sana. Ya. Kenapa saya bilang good governance dan e-government? Memang kan tujuan dari pemerintah
tujuan dari pemerintah memberikan e-filing dan e-billing itu untuk menciptakan electronic government demi menciptakan good governance. Jadi yang dijadikan grand teorinya adalah good governance atau e-government, baru lari ke middle range teorinya, e-filing, e-billing, pengetahuan perpajakan dan kewajiban atau kepatuhan wajib pajak. Cukup di sana, nggak usah melebar-lebar. Kalau tanya sama pembimbingnya, kenapa kamu masukin good government atau e-government itu grand teorinya, Pak? Sedangkan teori yang dipakai membedah, middle range teorinya adalah yang keempat variabel tadi. Ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira, Kurnialin? Apa yang masih dibingungkan? Iya, itu tadi judulnya itu masih ada yang kurang. Ada moderasinya, pakai pemahaman internet. Itu terus di jurnal utamanya itu ada teori TAM, itu juga bisa masuk nggak, Kak? Jangan teori TAM, melebar lagi. Ya. Berarti Jadi nggak usah ya, Kak, 5 variabel itu aja? jangan, boleh dimodernisasi, tapi jangan pakai teori TAM. Pakai salah satu variabel di teori TAM. Contohnya apa? Persepsi kenikmatan atau persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan atau persepsi manfaat. Itu teori TAM itu kan ada 5 variabel kan? Dari persepsi 5, Kak. manfaat. Hah? Ada 5. 5 yang lama. Kalau yang baru cuma 1, 2, 3, 4. Ya. Itu kan persepsi manfaat, persepsi kegunaan, terus sikap arah penggunaan, dan niat menggunakan. Ada 4 kalau menurut saya. Sama aktualnya. Yang kelima mungkin aktualnya di sana, aktual use-nya. Nah, jangan dipakai semuanya. Kalau dipakai semuanya malah tambah melebar. Pakai modernisasinya adalah persepsi kemudahan atau persepsi manfaat. Salah satu variabel X-nya dipakai. Di sana. Boleh pakai persepsi kemudahan sebagai modernisasi e-billing dan apalagi satu tadi, pengetahuan perpajakan. Ya. Nah, itu sudah jadi ini tuh, kebaruan tuh, novelty itu. Karena kenapa? Karena penelitian, saya yakin peneliti terdahulunya jarang ada yang memasukkan persepsi manfaat sebagai variabel modernisasi dari e-billing terhadap kepatuhan. Kalau e-billing terhadap kepatuhan itu banyak, apalagi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan itu banyak. Apa yang membuatkan beda? Karena kamu memasukkan persepsi manfaat sebagai variabel modernisasi yang dimana belum pernah diujikan secara konstan terhadap variabel-variabel tersebut. Itu perbedaanmu. Cukup satu aja udah cukup. Ya. Mungkin ditambahin sama Kak Ramlah dan Kak Yesaya, kemana nih? Oh, nggak bisa hidup video dan mic katanya. Kak Ramlah mungkin ada tambahan? Enggak, kayaknya cukup, Kak. Kalau saya tambahin, kalau Kurnialin masuk ke TPB itu pasti akan sangkutannya dengan TRA, akan lagi sangkut pautnya dengan TAM, ribet, pusing, nggak usah ke sana. Justru sebenarnya ketiga metode itu jauh dari skop jurusannya Kurnialin. Kurnialin apa? Perpajakan, apa perbankan, apa akuntansi, apa keuangan? Akuntansi. Nah, TAM itu justru masuk ke sistem informasi, bukan ke akuntansi. TPB itu masuk ke marketing SDM, bukan ke akuntansi. Biar nggak melenceng. Ada lagi? Mungkin Ramlah tambahkan, silakan.